datang Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi. Kami ingin melekat dekat hanya pada-Mu. Kau sumber kehidupan kami, Kau pusat dari segala Tuhan Yesus. Dengan harga tertinggi dan kau
berkata selamanya kau harapanku. Oh Yesus, hanya padamu ku berharap. Sembah kau, tinggikan
Kerajaanmu mencari anakku, Bapa kau rajaku. Benar Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah pelindung kami, Engkau yang perkasa Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau melayakan kami, memanggil-Mu sebagai Bapa. Kami anak-anak-Mu datang pada malam hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu sendiri Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dari tempat kami masing-masing, tanpa terdistract oleh apapun juga yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu warga Kerajaan Allah. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah tengah minggu atau Kingdom Devotion ya saudara. Saudara masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu tentang kekudusan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan beri tema tentang hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kesalehan Tuhan, yang akan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, arti kata kudus menurut bahasa Yunani yang sering digunakan di dalam Perjanjian Baru itu berarti hagios, atau berarti dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan, dipisahkan. Jadi terpisah dari dosa dan dengan demikian dikuduskan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah. Saudara percaya bahwa ketika pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyucikan kita, memberikan kita penebusan dan membuat kita layak untuk hidup di dalam kekudusannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, dan barang siapa yang tidak hidup di dalam kekudusan, dia tidak dapat melihat Allah, saudara. Nah, itu berarti merupakan suatu pilihan atau suatu panggilan yang istimewa bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita dikhususkan oleh Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, saudara. Yang menjelaskan suatu kualitas kita di dalam Tuhan, kualitas kita di hadapan Tuhan, bahwa kita dikhususkan dan dipisahkan oleh Tuhan untuk menjadi suatu rencana atau suatu alat yang akan digunakan untuk pekerjaan yang mulia, saudara. Nah, sedangkan di zaman Perjanjian Lama, umat Israel datang kepada Tuhan itu harus dengan memberikan suatu korban persembahan atau binatang untuk menebus dosa-dosanya, untuk membayar dosa mereka, saudara. Banyak ritual yang mereka jalani untuk menyucikan dan memurnikan diri mereka, saudara. Nah, pada saat dalam Perjanjian Baru dan bahkan pada saat ini, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban, kita tidak perlu lagi menyembelih hewan untuk kita persembahkan kepada Tuhan, untuk menyucikan dan untuk memurnikan kita kembali, saudara, untuk menghapus dosa-dosa kita, saudara. Tidak perlu, karena apa, saudara? Pengorbanan Tuhan Yesus cukup satu kali untuk hidup kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, hari ini, saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup setiap kita, satu-satunya karyanya yang di atas kayu salib itu sudah membayar lunas setiap dosa kita,
sudah membebaskan kita dari dosa, sudah membeli kita dari dosa, saudara ya. Jadi tidak perlu lagi kita harus memberikan korban hewan, menyembelih hewan dan lain sebagainya, saudara. Kita diberikan identitas yang baru oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang tadinya kita adalah budak dosa, kita adalah hamba dosa, tetapi dengan status yang baru itu, dengan identitas yang baru melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita diberikan status menjadi anak dan bahkan menjadi ahli waris kerajaan sorga, saudara. Inilah sebabnya kita dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Kita dipisahkan, kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi ahli-ahli waris milik kerajaan Allah. Menjadi anak-anaknya yang memiliki identitas yang baru. Kita adalah anak kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak terang, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan kita dikuduskan, dan kita tuh masih bergumul, saudara? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita masih bisa jatuh di dalam dosa? Kenapa kita masih bergumul atas dosa kita? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Seringkali kita masih hidup di dalam dosa. Seringkali tanpa kita sadari, kita masih berbuat dosa. Tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti hati Tuhan dengan kita hidup di dalam dosa. Dan bahkan yang lebih parah adalah, saudara, jangan-jangan kita nyaman hidup di dalam dosa, saudara. Nah, ini yang masih menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan seringkali kita merasa tidak layak untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita masih merasa kita tidak layak untuk datang, saudara. Bahkan saat kita jatuh di dalam dosa dan kelemahan, saudara, kita tuh justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita semakin lari meninggalkan Tuhan, saudara. Tidak ada yang mampu memurnikan kita, tidak ada yang mampu menyucikan kita selain Tuhan Yesus, saudara. Kita secara manusia tidak mampu memurnikan diri kita sendiri. Secara manusia kita tidak mampu menyucikan diri kita sendiri menurut standar ukuran sorga, saudara. Manusia tidak mampu, saudara. Oleh sebab itu, jangan lari menjauh dari Tuhan, tetapi makin mendekatlah dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, seringkali seseorang datang kepada Tuhan itu hanya mencari berkat. Seseorang datang kepada Tuhan berdoa, bergumul, menceritakan setiap masalah persoalannya. Tetapi tidak banyak orang yang datang kepada Tuhan itu untuk memohon pengampunan yang dari Tuhan, saudara. Secara tidak sadar setiap hari kita pasti melakukan dosa, entah itu lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, saudara ya, atau lewat mata kita. Setiap hari, saudara, seringkali kita tidak sadar kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, mari minta pengampunan yang daripada Tuhan. Untuk pengampunan untuk dosa-dosa kita yang tanpa sadar kita melakukannya. Apalagi kalau kita sadar kita sudah berbuat dosa, saudara. Mari ayo datang. Tuhan itu penuh kasih sayang, saudara. Dia itu memiliki pengampunan yang sangat luar biasa. Asal kita mau datang, kita memohon ampun kepada Tuhan. Jangan kita malu di hadapan Tuhan, saudara ya. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengakui setiap kelemahan kita, dengan mengakui setiap keterbatasan kita, dengan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Minta Tuhan itu untuk menyucikan dan memurnikan kita kembali. Akan ada konsekuensi, saudara, atas dosa dan kelemahan yang pernah kita lakukan. Kita jangan lupakan, saudara, bahwa Tuhan itu memang penuh kasih.
Tuhan itu memang penuh cinta gitu ya saudara, penuh pengampunan. Tapi kita jangan lupa bahwa akan ada setiap konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Kekudusan bukan berkata soal pergaulan bebas saja mungkin anak-anak muda gitu ya saudara. Kekudusan bukan berbicara hanya soal perzinahan saudara. Tetapi kekudusan juga berkata ketika kita tidak taat dengan Tuhan, ketika kita hanya memikirkan keinginan diri kita sendiri. Kekudusan juga berkata ketika kita mengikuti keinginan daging kita, itu juga termasuk hal-hal yang tidak kudus saudara. Oleh sebab itu, akan ada konsekuensi atas setiap hal yang kita lakukan. Ada konsekuensi akan setiap hal yang kita lakukan saudara, yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak memurnikan, Tuhan tidak mungkin tidak mengampuni, Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi dan menerima kita ketika kita datang kepada Dia saudara. Sekalipun dengan hati yang sangat hancur, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberikan hati yang baru. Oleh sebab itu tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memohon pengampunan dari Tuhan. Tidak ada yang terlambat saudara. Yang terlambat adalah ketika kita tidak memiliki waktu lagi dan kita sudah banyak berbuat dosa, kita tidak sempat dan kita tidak mau memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita tidak memiliki waktu lagi. Itu yang terlambat saudara. Tapi ketika kita masih bernafas, kita masih hidup pada saat ini saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan saudara. Memang saudara butuh proses selama kita hidup. Jika kita mengasihi dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka di dalam hidup kita, kekudusan dan kebenaran akan menjadi gaya hidup saudara. Sekalipun mungkin prosesnya berat, sekalipun untuk mempertahankan kekudusan, sekalipun untuk hidup di dalam kekudusan itu sangat-sangat bergumul, apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin menuntut kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dunia mau. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hal-hal seperti itu tidak akan susah saudara, tidak akan sulit, karena Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, dan itu akan terbangun, akan menjadi kebiasaan, dan akan menjadi gaya hidup saudara. Jadi sudah otomatis kita akan hidup di dalam kekudusan. Amin saudara. Dan kekudusan itu merupakan gaya hidup dan cara hidup kerajaan sorga saudara. Jadi kita sebagai warga-warga kerajaan sorga, sebagai duta-duta kerajaan Allah di dunia ini, ayo, itu harus terpancar dari hidup kita. Itu harus keluar dan memancar saudara dari hidup kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan untuk menjaga kekudusan hidup saudara. Ada satu hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan diperintahkan untuk menjadi berbeda dengan dunia. Saudara, mungkin beberapa kali saya sudah katakan ini, tetapi hal ini sangat penting saudara ya. Di akhir-akhir keadaan-keadaan di zaman ini saudara, kita harus bisa berbeda dengan dunia. Perintah ini dipahami melalui nasihat Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua saudara. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan bagi setiap kita saat ini bahwa kita harus memiliki perubahan dalam cara pikir, perubahan dari pola berpikir kita untuk tidak
serupa dengan dunia, sehingga kita bisa membedakan, kita mampu membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Ini adalah inti dari nasihat untuk hidup di dalam kekudusan, untuk menjaga kekudusan. Saudara, ketika pola pikir kita, akal budi kita sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan, itu merupakan kunci bagaimana kita bisa menjaga kekudusan, saudara. Kalau pola pikir kita saja sudah serupa dengan dunia, bagaimana cara hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan? Sangat-sangat tidak mungkin, saudara. Tetapi kalau pola pikir kita ini diubahkan, pola pikir kita ini sesuai dengan firman Tuhan, pasti cara hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, dari dasarnya kita harus merubah pikiran kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Memang, saudara ya, di dalam dunia ini, dimanapun bumi dipijak ya, saudara ya, memang kita harus menaati peraturan. Serupa dengan dunia ini bukan berarti kita tidak boleh menaati aturan setiap negara, kita tidak boleh menaati pemerintahan, bukan itu, saudara. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana cara hidup dunia, saudara? Tidak ada lagi kasih di dalam dunia, saudara. Mereka saling iri, mereka saling berlomba untuk menjadi yang paling hebat. Mereka tidak lagi mementingkan orang lain, mereka tidak lagi mendahulukan orang lain, tetapi mereka dengan keegoisan mereka untuk mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini, saudara, sungguh-sungguh sangat tidak berbelas kasihan, saudara ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia. Jangan kita menormalisasi, kita menganggap normal setiap pergaulan bebas. Jangan kita menganggap normal setiap perzinahan. Jangan kita menganggap normal dan menganggap enteng setiap dosa-dosa yang kita lakukan, saudara. Ingat, saudara ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memiliki pola pikir sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Dengan memahami bahwa kita harus berbeda dengan dunia dan menjadi serupa dengan Kristus yang adalah Allah yang kudus. Kalau kita punya mindset Tuhan itu adalah Allah yang kudus, dan di firman Tuhan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita pasti akan menjaga kekudusan, saudara. Kita pasti akan belajar sekuat tenaga, semampu hidup kita untuk tetap menjaga kekudusan, saudara. Amin, saudara. Jika kita memiliki perubahan pikiran, kita akan memahami dan mengenal Kristus dengan benar. Saudara masih ingatkah khotbah dari Pastor Lucky di hari Minggu yang lalu, saudara? Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan kita tahu siapa yang kita sembah, kita mengenal siapa yang kita sembah, kita akan berusaha berubah untuk seperti yang kita sembah, saudara. Dan dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah, saudara. Kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kudus, kita pasti akan menuntut diri kita, saudara. Kita akan membiasakan diri kita untuk hidup di dalam kekudusan. Karena kita tahu, kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kita akan tetap menjaga kekudusan itu, saudara. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena kita sama dengan dunia. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, saudara. Kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga lewat pengenalan yang benar akan Tuhan itu membuat pikiran kita berubah sejalan dengan firman Tuhan.
Dan otomatis cara hidup kita akan serupa dengan Kristus. Cara hidup kita semakin hari akan terus melakukan firman Tuhan dan akan terus hidup di dalam firman Tuhan, saudara. Hidup di dalam kekudusan itu sangat perlu kita usahakan, saudara. Walaupun tentu kita tidak mampu untuk melakukannya sendirian. Ingat saudara ya, kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, saudara. Tetapi ingat, tidak ada yang mustahil, saudara. Ketika kita mau, kita mengambil komitmen, mengambil keputusan bahwa aku mau, kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup setiap kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu menuntun hidup kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu atau gentar atau takut, saudara, untuk menjaga dan untuk terus hidup di dalam kekudusan. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk kita bisa tetap terus hidup di dalam kekudusan. Diperlukan ketekunan, saudara. Memang kita harus tekun. Diperlukan komitmen, saudara. Kita harus komitmen mulai malam ini. Kita harus tekun mulai malam ini. Dan sukacita di dalam menjalaninya seumur hidup kita. Saudara, seringkali dalam pengiringan akan Tuhan kita merasa kering. Karena apa, saudara? Karena kita tidak menjalaninya dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena kita menjalaninya dengan tidak mau tekun, dengan tidak komitmen, dengan tidak bergantung kepada Roh Kudus. Kita akan mengalami kekeringan. Dan kita pasti akan mudah jatuh. Kita pasti akan mudah lemah. Karena tidak ada sukacita di dalam kita menjalaninya. Oleh sebab itu harus ada sukacita ketika kita melakukan apapun untuk Tuhan. Harus dengan sukacita, saudara. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan terutama dan mengakui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena tanpa Roh Kudus dan kekudusan kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan peka terhadap panggilan Tuhan. Jadi saudara ya, kita harus mengakui bahwa kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita harus mengakui keterbatasan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, Tuhan Yesus itu Allah yang setia. Dia tidak mungkin melupakan janjinya bagi setiap kita. Kalau Tuhan Yesus berjanji akan selalu menolong kita, Dia tidak mungkin tidak menolong kita, saudara. Kalau Tuhan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita, tidak mungkin Tuhan Yesus tidak menyertai kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ke 24, saudara. Ini yang menjadi ayat penutup pada malam hari ini, saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara, ayo terus kita usahakan hidup di dalam kekudusan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi mari sebagai orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ayo kita terus menjaga kekudusan itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, menjadi gaya hidup kita lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, atau lewat apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang akan tercermin di dalam hidup kita. Mari cerminkan terang Tuhan, cerminkan kekudusan Tuhan, cerminkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Ingat saudara ya, kita adalah umat-umat, kita adalah duta-duta kerajaan Allah bagi dunia ini, saudara. Jadi kita harus memahami identitas kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan sorga, untuk menjadi alatnya Tuhan, saudara. Tetaplah semangat, tetaplah hidup di dalam kekudusan. Memang tidak mudah, saudara, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi setiap firman-Nya, menggenapi setiap janjinya. Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan menguatkan saudara dan saya sampai pada hari kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga,
puji syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang ada ini Tuhan Yesus, di mana kami boleh belajar hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kesalehan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami melakukannya sendiri. Kami percaya Roh Kudus selalu menuntun kami dari hari ke hari, agar kami boleh serupa dengan Tuhan, agar kami boleh hidup terus di dalam kekudusan yang daripadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kuduslah kami sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berduka, Tuhan Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka. Yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang selalu mengingatkan kami ketika kami hidup di dalam kelemahan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi bertumbuh, berbuah, berbunga yang lebat Tuhan, dan dapat dinikmati oleh orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.